Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Alifat Fauzia, mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi semester 2 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pernah nggak kalian merasa ada bagian dari kalian yang nggak bisa dijelasin cuma pakai teori psikologi biasa? Di video kali ini, aku akan menjelaskan seputar perbedaan psikologi umum dan psikologi Islam, sehingga kita juga bisa mengetahui apa yang hilang saat kita sedang berbicara soal kesehatan mental, tetapi lupa melibatkan sisi spiritual. Apa bedanya cara kita melihat manusia sebagai makhluk biologis menurut psikologi umum dengan melihat manusia sebagai makhluk berjiwa di psikologi Islam? Nah, dalam psikologi umum, manusia dilihat sebagai bagian dari sistem biologis yang fokusnya pada otak dan sistem saraf. Contohnya, emosi bisa dijelaskan lewat hormon, stres juga bisa dijelaskan lewat respon tubuh, kemudian perilaku yang merupakan hasil belajar atau adaptasi seseorang tersebut. Jadi, dalam psikologi umum, manusia dipahami sebagai organisme yang perilakunya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam psikologi Islam, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh, tetapi juga memiliki dimensi rohani. Dalam psikologi Islam, manusia memiliki beberapa komponen penting, di antaranya nafs, yaitu jiwa, akal yang merupakan kemampuan berpikir, kemudian kolbun, hati, dan ruh, yaitu ilahiyah dari Allah SWT. Contohnya, stres bisa dikaitkan dengan jauhnya hati dari ketenangan spiritual, dan perilaku buruk seseorang dipahami sebagai ketidaksanggupan seseorang tersebut dalam mengontrol nafsunya. Ketenangan juga bisa diperoleh dari zikir, iman, dan kedekatan dengan Allah SWT. Jadi, dalam psikologi Islam, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki tubuh dan jiwa dengan tujuan hidup yang bersifat spiritual, yaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana konsep fitrah bisa membantu kita menemukan potensi terbaik yang mungkin gak terbaca oleh tes kepribadian konvensional? Tes kepribadian sendiri itu memberi gambaran berdasarkan versi diri kita yang sekarang. Sedangkan fitrah menunjukkan tujuan asli diri kita dari Allah SWT. Karena fitrah merupakan potensi murni yang belum terkontaminasi lingkungan. Jadi kesimpulannya, versi diri kamu yang sekarang adalah titik awal perjalanan hidup kamu, sementara fitrah adalah tujuan asli diri kamu. Fitrah menunjukkan siapa kita jauh sebelum terbentuk oleh lingkungan, karena fitrah merupakan potensi terdalam, bukan cuma perilaku seseorang yang dilakukan saat itu. Kenapa sih kesehatan mental itu gak cukup cuma soal pola pikir kognitif dan perilaku, tapi harus sampai ketenangan hati? Karena manusia bukan sekedar mesin berpikir dan bertindak, tetapi juga punya dimensi batin yang lebih dalam, yaitu hati, yang menjadi pusat perasaan dan kedamaian. Saat hati kita tidak tenang, tubuh akan dalam metode siaga yang bisa mengakibatkan kita overthinking atau emosi yang tidak stabil. Jadi tanpa ketenangan hati, mental yang sehat tidak akan bisa bertahan lama. Sejauh mana sih peran ibadah dan koneksi kita dengan Tuhan bisa jadi obat yang ampuh buat kecemasan di zaman sekarang? Jika kita menjadikan ibadah sebagai tempat pulang batin, bukan sekedar kewajiban atau pelarian, maka kita juga bisa merasakan pikiran tenang serta hati yang merasa tentram ketika beribadah. Tetapi ketika kita melakukan ibadah hanya karena takut dosa atau karena ingin menggugurkan kewajiban saja, maka kita tidak akan menemukan ketenangan dalam beribadah. Jadi, ketenangan ketika beribadah bisa didapat atau tidak tergantung niat diri kita masing-masing. Karena apa yang kita dapat berasal dari apa yang kita tanam. Apa jadinya kalau kita gabungin riset modern dengan rahasia ketenangan jiwa dari ilmuwan Muslim terdahulu seperti Al-Ghazali atau Al-Balkhi? Penggabungan ini akan menghasilkan kesehatan mental yang tangguh, menjadikan jiwa kita tidak hanya sembuh tetapi juga tenang atau mutmainnah. Kesehatan mental tidak lagi hanya mengatasi gejala atau mencari kebahagiaan sementara, melainkan menjadikan jiwa menuju ketenangan hati
abadi, yaitu nafs al-mutmainnah. Kenapa standar bahagia di mata dunia seringkali bikin kita capek? Dan bagaimana psikologi Islam menawarin konsep tenang yang lebih abadi? Nah, standar dunia mengejar apa yang tidak kita miliki, sedangkan psikologi Islam mengajarkan bersyukur atas apa yang kita miliki dan mendekat kepada Sang Pencipta. Dengan kita mengikuti standar bahagia di mata dunia, justru kita tidak akan pernah merasa cukup, dan akhirnya yang kita dapat hanyalah rasa capek dan ketidakpuasan. Sedangkan dalam psikologi Islam, kita diajarkan qanaah, yaitu merasa cukup, yang membuat hidup kita terasa ringan, karena pada dasarnya hidup di dunia hanyalah sementara, karena ketenangan yang abadi adalah ketenangan ketika di akhirat. Di tengah krisis etika di media sosial saat ini, gimana cara psikologi Islam membentuk karakter akhlak kita biar nggak gampang ikut-ikutan? Krisis etika di media sosial sendiri biasanya ditandai dengan hoax, bullying, dan FOMO atau takut ketinggalan. Psikologi Islam menekankan bahwa benteng utama diri kita bukan aturan dari luar, melainkan kesadaran diri kita sendiri, atau bisa dibilang aturan dari dalam sendiri. Kita harus menyaring informasi yang kita dapat, apakah itu betul atau tidak. Kemudian kita juga harus memilih lingkungan pertemanan yang positif. Kalau kita belajar psikologi Islam, apakah kita cuma belajar teori atau sebenarnya kita lagi belajar cara buat pulang ke jati diri kita yang asli? Ketika kita belajar psikologi Islam, tentunya kita tidak hanya belajar teori saja, tetapi kita juga sedang belajar cara pulang ke jati diri kita yang asli. Karena di psikologi Islam sendiri kita belajar mengenali dorongan diri, menyaring nafsu negatif, menumbuhkan akhlak yang mulia, seperti diiringi dengan zikir, doa, dan berpuasa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.